Perkenalkan, nama saya Nawang Firly Noviawati, NPM 21210200400, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, semester 2. Di sini saya bersama teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Berikut adalah video selengkapnya. Mari kita simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, NPM 21210200399 dari kelas HTNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naindira Gianvesta dari kelompok 4, kelas K Hukum Tata Negara, NPM 21210200401. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Proses pengangkatan khalifah melalui kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansor karena melihat kekosongan kursi kepemimpinan. Nabi tidak memberikan wasiat apapun tentang pengganti sesudahnya. Artinya hal itu diserahkan kepada umat Islam. Pemilihan Abu Bakar dilakukan di Sakifah Bani Saidah, ruang pertemuan. Dari segi umur, Abu Bakar sudah cukup senior. Usia Nabi 60 tahunan. Abu Bakar berasal dari keluarga kecil, yaitu Bani Taim, sehingga dapat meredam keluarga yang berselisih. Abu Bakar adalah mertua Nabi dari istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Abu Bakar berhasil mementahkan argumentasi. Sa'ad bin Ubaidah, ia menyatakan, "Ana amir anta wazir." Abu Bakar termasuk asabiqunal awalun. Umar memerintah selama 10 tahun. Ia memerintah berdasarkan surat wasiat dari Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar sakit, yang menggantikan Imam Syakat ditunjuk Umar. Kebijakan politik yang dikeluarkannya antara lain perusahaan wilayah, administrasi pemerintahan, dan penataan kota. Umar terpilih karena surat wasiat, juga karena berasal dari keluarga Adi, sehingga ditujui keluarga Hashim, Umayyah, Hajrah, dan Aus. Umar merupakan salah satu orang yang pertama masuk Islam. Umar juga mertua dari istri Nabi yang bernama Hafsah. Umar juga seorang yang cerdas dan tegar. Dengan demikian, pada masa Umar, kekuasaan Islam meliputi seluruh Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Ia menempatkan gubernur-gubernur militer secara proporsional, sehingga tak terjadi konflik di antara keluarga. Melakukan pembagian ghanemiyah dan zakat sehingga ia membentuk Baitul Ma'al. Pembagian bagi istri-istri Nabi lebih besar. Sahabat dan orang-orang yang ikut berperang memuat mata uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi batas wilayah, memberi gaji, mengangkat hakim-hakim, membentuk perjalanan pos, Diwan Al-Barid, hisab pengawasan terhadap pasar, pengawasan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan tata tertib dan susila, kebersihan jalan. Mulai mengkodifikasi Al-Quran atau menyatukan Al-Quran yang mencacar adanya penetapan tahun Hijriyah 622 Masehi. Sebelum meninggal, Umar telah menunjuk tim formatur atau Dewan 6 tugas yang memilih di antara 6 untuk menggantikannya. Mereka Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf, serta Abdullah bin Umar anaknya sendiri sebagai penengah kalau hasil suara sama. Dia sendiri tidak memiliki hak dipilih. Kebijakan politik yang dikeluarkan Utsman selama memerintah 12 tahun dapat dibagi dua. 1. Masa kesuksesan, dan 2. Masa kemunduran. Setelah pihak pemberontakan Aisyah dapat ditumpah, timbul lagi pemberontakan dari pihak Muawiyah yang tidak mau mundur dari jabatan gubernur Syria. Maka Ali mengerahkan 50.000 pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Terjadilah pertempuran di daerah Siffin, dan ketika pasukan Ali sudah mau memenangi pertempuran, Muawiyah meminta damai dengan cara mengacungkan Al-Quran di ujung tombak dan berakhir dengan tahkim atau musyawarah. Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Abu Musa sebagai orang yang lebih tua berpidato, intinya menurunkan Ali dari jabatan khalifah. Lalu dilanjutkan dengan pidato Amr bin As yang menerima pengunduran Ali dan sekaligus mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Hal ini mengecewakan pendukung Ali. Kelompok ini disebut Khawarij dan merencanakan pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, namun yang berhasil dibunuh hanya Ali. Sesudah itu berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin.
B. Kemajuan peradaban pada masa Khulafa Rasyidin. Masa kekuasaan Khulafa Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan Khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. 1. Islam di samping ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. 2. Dalam dada para sahabat Nabi Muhammad SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam, dakwah ke seluruh penjuru dunia. 3. Bilasibum dan Persia dan dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah. Yang keempat, pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Rakyat tidak senang karena pihak kerajaan memaksakan aliran yang dianutnya. Yang kelima, Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk. Yang keenam, bangsa SMI di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat dengan mereka daripada bangsa Eropa, Bizantium, yang memerintahkan mereka. Yang ketujuh, Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Yang keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam. Yang kelima, Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Dr. Hasan Ibrahim dalam bukunya Tarik al-Islam As-Siyasi menjelaskan bahwa organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara yang ada pada Khulafaur Rasyidin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lembaga politik termasuk dalam lembaga politik khalafah atau jabatan kepala negara, wizarah atau kementerian negara, dan kitabah atau sekretaris negara. Yang kedua, lembaga tata usaha negara termasuk dalam urusan lembaga tata usaha negara, idaratul aqalim atau pengelolaan pemerintah daerah, dan diwan atau pengurusan departemen seperti Diwan Kharaj atau kantor urusan keuangan, Diwan Rasail atau kantor urusan arsip, Diwanul Barid kantor urusan pos, Diwan Syurtah atau kantor urusan kepolisian, dan departemen lainnya. Yang ketiga, lembaga keuangan negara termasuk dalam lembaga keuangan negara adalah urusan-urusan keuangan dalam masalah ketentaraan, baik angkatan perang maupun angkatan laut, serta perlengkapan dan persenjataannya. Yang keempat, lembaga kehakiman negara termasuk dalam lembaga kehakiman negara, urusan-urusan mengenai kadi atau pengadilan negeri, madhalim atau pengadilan banding, dan hisabah atau pengadilan perkara yang bersifat lurus dan terkadang juga perkara yang memerlukan pengurus segera.